Malam ini sebagaimana biasanya Abi kejar waktu perjalanan dari Samalanga sampai ke sini, targetnya untuk bisa mengajar bersama, duduk kita dalam ridha Allah pada malam yang berbahagia ini. Sebagaimana yang sudah dijanjikan, malam minggu akan ngaji bersama Abi. Malam ini kita ngaji tentang taubat. Kajiannya apa? Kitab tafsir Jalalain dan Hasyiah Sawi. Sebelum kita berbicara tentang taubat, bagaimana yang dijelaskan, surah apa? Surah At-Tahrim ayat 8. Sedangkan surah At-Tahrim ayat 6 berbicara tentang penjagaan seseorang pimpinan keluarga terhadap anak-anaknya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jadi ayat satu selang ayat dari ayat tersebut diperintahkan kepada kita untuk taubat kepada Allah. Bagaimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah hingga akhir ayat tersebut. Pada malam ini kenapa kita perlu menyampaikan menyangkut dengan taubat? Sebetulnya taubat itu tidak menunggu bulan Ramadan. Taubat itu tidak menunggu satu waktu yang pas untuk kita bertaubat kepada Allah. Ataupun taubat itu dilakukan setelah adanya dosa, tidak mesti. Karena taubat itu sepantasnya dan sepatutnya dilakukan dari waktu ke waktu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya melalui lisan Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu, apa maknanya? Wahai orang-orang yang, apa makna iman? Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Orang yang sudah membenarkan Islam ini, membenarkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan hatinya, yang selanjutnya melakukan, membenarkan, mengucapkan dengan lidah. Rukun Islam itu mengucap 2 kalimah syahadat, lidahnya juga mengucap 2 kalimah syahadat. Yang selanjutnya solat dia, dalam lidahnya menyampaikan aqimus solat, perintah solat itu wajib. Dalam yang selanjutnya mengimplementasikan segala sesuatu dengan anggota tubuh. Jadi 3 item tersebut sudah melekat pada diri pribadi seseorang, sudah termasuk dalam kategori iman. Kalau kita sudah termasuk kategori iman, itulah yang Allah panggil dalam ayat ini untuk apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha, untuk bertaubat. Taubatlah kalian ilallahi, apa maknanya? Kepada Allah, taubatan nasuha, akan sebagai taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Ada yang mendefinisikan taubat ini berbeda-beda. Coba dari laki-laki, apa itu taubat? Jawab. Ozil, apa taubat? Menurut Ozil, taubat itu senyum. Enggak cukup dengan senyum. Apa taubat, Aldi? Apa? Taubat apa? Solat sunat taubat itu prosesi daripada taubat. Yang perempuan, apa itu taubat? Jawab. Menyesali perbuatan. Itu salah satu dari syarat taubat. Supaya kita tahu secara spesifik, maka malam ini kita hadirkan referensi kitab terhadap ayat yang disampaikan oleh Allah. Apa makna taubat? Yang pertama, Allah panggil kepada orang-orang yang beriman. Makna ya ayyuhalladzina amanu ittisafu bil iman. Orang-orang yang sudah bersifat memiliki 3 item tadi baru termasuk dalam kategori orang yang beriman. Di sini dijelaskan makna taubat menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli adalah orang-orang yang membenarkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya bi alla ya'uda ila dzambi, mereka tidak lagi kembali kepada dosa yang pernah dia kerjakan. Itu cluenya, kisi-kisinya dan pemahaman secara global.
Apakah cukup dengan tidak kembali kepada dosa masa lalu itu sudah termasuk taubat? Secara spesifik, secara lebih khusus belum termasuk. Jadi dalam kitab ini disampaikan syarat taubat yang pertama dijelaskan oleh Imam Al-Mahalli, la ya'uda ila dzambi. Ditambah oleh Imam Asyuyuti, hadza ahadu salasatin wa isyrina qaulan. Ada 23 pendapat, syarat-syarat pendapat terhadap sesuatu, terhadap hal-hal yang harus dipenuhi baru termasuk seseorang dalam kategori taubat. Namun dari 23 tersebut dikumpulkan oleh Imam Asyuyuti dalam kitab ini menjadi 3. 3 itu yang akan kita bahas. Apa? Wa'lam. Apa makna wa'lam? Ketahuilah oleh annat taubata, sesungguhnya taubat, mimma la yata'allaku bihi haqqu li adamiyyin, yang sesuatu tersebut kita taubat terhadap sesuatu la yata'allaku bi haqqi adamiyyin, tidak menyangkut paut dengan hak anak Adam. Lahu syurutus salasah, 3 syarat. Ya, kita simpulkan. Menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti, syarat taubat selama dosa tersebut tidak menyangkut dengan anak Adam, orang lain, maka syarat taubat itu ada 3. Ingat baik-baik. Kalau malam ini, malam minggu, anjuran waktu subuh, sebelum subuh apa? Solat tahajud minimal, nanti terbangun kita langsung taubat kepada Allah, solat sunat taubat, lanjut dengan solat tahajud. 3 item inilah yang menjadi persyaratan yang harus kita penuhi saat kita ingin melaksanakan taubat. Apa yang pertama? Ayyaqlu'a 'anil ma'asi fil hali, 'anil ma'siyati fil hali. Mencabut diri, hengkang diri, berpindah diri, 'anil ma'siyati fil hali, daripada kemaksiatan secara langsung. Jadi contohnya bagaimana? Ada orang yang salahnya hari ini hisap ganja dia, sabu-sabu, hisap sabu-sabu dia. Tiba-tiba dia dengar kajian dari guru-guru, dari masjid, dari YouTube, katakanlah orang-orang yang hisap sabu-sabu itu dosa. Kalau tidak taubat, tidak diampunkan oleh Allah, akan dimasukkan dalam neraka. Sadar dia, baru termasuk dalam kategori orang yang taubat. Saat mendengar kalimat tersebut, langsung meninggalkan kemaksiatan itu. Paham? Jangan ada rencana. Ini para santri mungkin kemaksiatannya apa yang paling sering? Apa? Curi sandal. Pengalaman Asyrafi. Bukan pengalaman Asyrafi, tapi pengalaman dia jadi korban. Curi sandal, jangan itu mengambil hak orang yang tidak diizinkan, termasuk dosa. Cara taubatnya bukan tunggu pulang dulu. Merek sendal, Swallow. Swallow banyak. Swallow bukan dicuri, tertukar. Merek sendal Edger, Weatherman, bukan Spiderman. Apa Spiderman? Weatherman. Nampak di pesantren bagus sedikit. Tiba-tiba sendal si Asyrafi dilirik oleh si Yasir. Belang Pulau nggak ada sendal itu, kan? Tiba-tiba diambil. Selama kapan? Selama berada di pesantren, biar enak dia pergi kemana-mana. Kapan dibaliknya? Nanti saat waktu pulang. Saat dia tahu bahwa mengambil hak orang itu merupakan dosa, cara taubatnya bagaimana? Langsung berhenti, kasih balik. Kalau menyangkut dengan hak orang, kasih balik. Atau yang paling kronis, pacaran. Semoga di pesantren Nahla ini tidak ada, kan? Paling ada 1, 2, 3, 4, 5 kalau kita hitung banyak juga. Ada. Tapi jangan. Ada yang pacaran, tiba-tiba malam ini dengar, buka kuping baik-baik. Tidak boleh. Kalau kita sudah tahu pacaran itu haram, bagaimana cara taubatnya? Langsung berhenti. Malam ini tulis surat You and Me and tamat. Dah.
Jadi kalau sudah dengar tapi belum hengkang dari maksiat tersebut, tidak termasuk kepada taubat. Sumpah serapah, sering ucapkan kalimat puskesmas, panamas, linmas. Itu dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Yang termasuk dosa yang paling sering dilakukan oleh santri, termasuk perempuan dan laki-laki apa? Duduk saat waktu-waktu senggang. Apain? Gibah. Gosip bareng. Kan? Gosip bareng. Yang perempuan duduk, si Aurel duduk sama kawannya. Apa kirian tu nggak bagus dia, orangnya kurus lagi. Itu dosa. Cara taubatnya bagaimana? Ayyaqlu'a 'anil ma'siyati fil hali, berhenti daripada maksiat tersebut. Jangan tunggu. Ada sering yang beredar di masyarakat. Sering mungkin kita dengar, pulang kampung kita jumpa dengan orang tua kita. Orang tua kita jarang pergi ke masjid. Kita bilang, ayah kenapa nggak datang ke masjid? Orang lain sering ke masjid untuk solat berjamaah, ikut kajian majelis taklim. Ayah kita masih muda. Apa yang beliau jawab? Ayah nanti pergi ke masjid. Kapan? Kalau umur sudah 50-60 tahun. Sebelum sampai umur 50-60 tahun beliau tidak mengaji, apakah itu taubat? Tidak. Orang yang merencanakan taubat tidak termasuk dalam kategori taubat. Kan mengaji wajib itu kapan? Dari semenjak lahir hingga meninggal dunia. Jadi kalau rencana ke depan belum berhenti sekarang untuk meninggalkan pribadi yang sulit untuk mengaji, belum termasuk dalam kategori taubat. Apa yang pertama? Ingat, nanti Abi suruh ulang lagi. Ayyaqlu'a 'anil ma'siyati fil hali. Ulang. Syarat yang pertama, ayyaqlu'a 'anil ma'siyati fil hali, berhenti melakukan kemaksiatan secara langsung. Baik nak rencana malam nyobah lanjut baca tinggal baru taubat. Jangan. Itu tidak termasuk dalam kategori taubatun nasuha. Dah yang pertama. Yang kedua, wa ayyandima ala ma fa'alahu. Yang sering kita baca dalam zikir apa? Wa nadimna. Apa mana? Syarat yang kedua, wa ayyandima ala ma fa'alahu, bahwa menyesal ala ma fa'alahu, terhadap sesuatu kejahatan, kemaksiatan yang pernah dia kerjakan. Bukan bangga datang ke An-Nahla, masuk SMA Askandari atau Fauzan Demi udah kelas 2 SMA mau naik kelas 3, tiba-tiba si Auzil bandel, ditegur sama Askandari, jangan bandel, dulu aku lebih bandel dari kamu. Kalau jumpa sama orang aku tumbuk langsung. Itu ada termasuk taubat? Tidak. Melakukan kesalahan masa lalu, membangga hati saat menyampaikan kepada orang. Kan ada sering kita dengar di kampung-kampung orang-orang yang baru hijrahnya tidak betul, tiba-tiba datang menyampaikan, hai bek preman-preman ngangke. Itu contoh kalimatnya. Kenapa? Jamun kupoh urang mati mendung, jamun kroyo urang, jamun cukup kalung. Baik preman-preman. Itu apa yang ingin disampaikan? Beliau membanggakan diri dengan kemaksiatan. Maksudnya itu tidak boleh. Anjuran Islam saat ada kemaksiatan yang pernah kita kerjakan, bukan untuk mempublikasi kepada orang, apalagi sudah hijrah. Jangan. Tapi kemaksiatan itu kita renungi, duduk menyendiri untuk menangis kepada Allah. Akankah kemaksiatan itu ampunkan? Nyobek cerita kena udaya Fatir di apa kampung Fatir? Lenju. Lam kamus hana alamat. Dah Lenju Bandar Baru ya. Bandar Baru. Dah. Dulu mungkin misalkan contoh Fatir dulu aktivitasnya curi ayam. Contoh, jangan ribut. Jadi kalau misalkan masuk An-Nahla sekarang sudah taubat, baru termasuk dalam kategori taubat, cuma manoknya hanya kebanggaan. Baik cerita Pak Nabil, kan Nabil baik preman, ke cuma manok je mun. Enggak. Dah. Ya baru termasuk taubat, dosa itu tidak diungkapkan tetapi menjadi penyesalan untuk mendekatkan diri kepada
jamun tanya kobruk ngan urung si hanagot dengan guru-guru yang di kampung kita tidak berbaikan, dengan tetangga, saudara, keluarga tidak berbaikan, maka itu menjadi asupan diri untuk merenungi dan berubah di kemudian hari. Bukan tidak termasuk orang tobat, orang-orang yang hijrah cuma pengen foto hijrah bersama, halo guys, enggak. Taubat ayyan dima ala ma fa'alahu, menyesal terhadap kesalahan yang pernah dia kerja. Muhasabah diri. Apa mana muhasabah diri? Kalau misalkan kebaikan, hitung juga supaya timbul semangat untuk menambah kebaikan tersebut. Kan pegah bagop. Bukan untuk cerita kepada orang lain. Jangan sampai bukan hanya orang lembu-lembu yang lewat di samping kita juga cerita bahwa kita pernah melakukan kebaikan. Jangan. Yang selanjutnya muhasabah, keburukan. Bagaimana keburukan yang pernah kita kerjakan dulu sehingga timbul penyesalan dan tidak berencana untuk kembali. Dan itu menyesal. Abi, apakah ada dosa? Semua manusia pernah berdosa. Coba tunjuk tangan malam ini yang enggak pernah dosa. Enggak ada. Mana dosa yang masih kecil, belum dosa sama orang lain, sama orang tua. Pulang kampung, ini kan tanggal 12 insyaAllah pulang kita. Sekarang orang tua ni masih aman di rumah. Tanggal berapa nih? Tanggal 1. 11 hari lagi itu masih aman orang tua. Menjelang tanggal 12, tepatnya pada hari sampai kita ke rumah, ada orang tua yang menyebutkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Sudah datang malapetaka dan musibah. Artinya apa? Banyak kesalahan yang kita lakukan dengan orang tua. Maka malam ini renungi taubat terhadap dosa dengan orang tua. Itu yang kedua. Apa? Menyesal terhadap segala sesuatu kemaksiatan yang telah dikerjakan. Yang ketiga, nanti Abi tanya, ini jangan lupa. Wa ayyazima ala annahu la ya'uda. Orang yang taubat syarat ketiga adalah ayyazima, berjanji, berazam, bercita-cita alla ya'uda ila dzambi, tidak akan kembali kepada dosa masa lalu. Baru kamu cewek, tengok cewek lo hana. Kemarin kita sebelum berangkat ke pesantren, habis lebaran haji, ada hati orang tua yang kita sakiti. Sekarang untuk balik ke rumah, kalau kita ingin termasuk dalam kategori orang yang taubat, jangan lagi kembali kepada dosa masalah. Jangan lagi buat dosa dengan orang tua. Haikal Katruk Medan. Jangan lagi buat dosa yang telah kita kerjakan di masalah. Bukan hanya tidak kembali, cita-cita saja tidak boleh. Contoh mana Abi? Yang paling sering, ini yang perempuan. Orang tua kita saat menikahkan kita, ada yang memanipulasi taubat. Bagaimana contohnya Abi? Jadi wali syaratnya apa? Adil. Adil itu adalah orang yang taubat, tidak melakukan dosa besar dan tidak membiasakan dosa kecil. Jadi ada orang tua yang kadangkala taubatnya pas 1 hari sebelum menikahkan anak. Dalam hati dia, ini besok setelah nikah saya nikahkan anak, saya balik lagi ke dosa masa lalu. Itu termasuk taubat tidak? Tidak. Jadi kalau ada orang tua yang seperti itu, tidak termasuk dalam kategori taubatun nasuh. Kena duk kan? Si tumpang matanya letak setan. Yang ketiga, ditambah yang keempat oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, fayuzadu ala hadhihi salasah raddul mudallim. Apa makna raddul mudallim? Kalau dosa itu menyangkut dengan anak Adam, maka dianjurkan untuk minta maaf. Nata cuwa bohitik gop nyawa kampung tu baru kira tanya taubat, harus minta maaf dengan orang yang pernah kita aniaya. Maka awas, jangan sering gibah orang. Nanti enggak tahu lagi siapa kita minta maaf. Jangan sering jahili orang. Jangan curi punya orang.
Karena semua itu baru termasuk orang yang taubat apabila dikembalikan hal tersebut kepada pemiliknya. Maka syarat yang keempat ini khusus bagi orang yang berdosa dengan hak anak Adam, seperti mencuri, menggibah, adu domba, fitnah. Itu harus minta maaf kepada pelakunya. In amkana, jika memungkinkan. Jangan sampai saat kita lapor mengadu, gecok parang getak mati di putus daku. Jangan. Jika memungkinkan. Promo kayaknya anda perkaru dah lapor lagi mah ada yang lagi krok mutabikun. Jangan. Sudah. Wa illa, dan jika tidak fayakfi. Kalau tidak, maka cukuplah dengan saling memaafkan. Kita sudah berupaya untuk minta maaf, urusan dia tidak memaafkan, kita serahkan kepada Allah. Yang selanjutnya, wahia wajibatun. Semua dosa semua yang sudah disampaikan di belakang, wajibatun, itu merupakan hal yang wajib, min kulli dzambin, daripada setiap dosa, kabiratun au saghiratun, kecil atau besar. Sudah, selanjutnya sebagai penyemangat, disambung di sini ada sebuah riwayat. Kalau ada asumsi sekarang taubat hanya khusus kepada orang yang melakukan kemaksiatan, Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Aku taubat kepada Allah, sesungguhnya aku taubat kepada Allah dalam sehari mi'ata marrah. Berapa? 100 kali. 100 kali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, inni, sesungguhnya aku, la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya aku mengucapkan istighfar kepada Allah dan taubat kepadanya setiap hari lebih banyak daripada 70 kali. Nabi tanya sekarang, Nabi ada dosa enggak? Jawab yang besar, Nabi ada dosa tidak? Nabi itu maksum. Pernah satu kejadian sebelum beliau bi'sah, sebelum dibangkitkan menjadi Rasul, beliau hadir ke suatu tempat yang ada alat musik di sana. Setiba Nabi di sana, langsung ditidurkan oleh Allah Ta'ala untuk tidak terkontaminasi kupingnya dengan lahwin, alat musik. Artinya apa? Nabi dijaga oleh Allah. Nabi itu tidak pernah, kita harus yakin, Nabi tidak pernah mengerjakan dosa kecil, bahkan dosa besar. Tapi taubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali. Ucap istighfar lebih banyak sehari semalam itu lebih daripada 70 kali. Taubat kepada Allah lebih banyak daripada 70 kali. Kita dalam sehari semalam berapa kali tu ucap istighfar? Coba sebutkan. Coba. Mardah berapa kali? Solat duhur 3 kali. 5 waktu solat kali 5 berapa? 3 kali 5 15 kali. Itu belum lagi yang setelah salamnya imam, seperti akhirian tadi, astaghfirullahalazim, di belakang ada yang poh jamu, nah yang culik cemekam, ge mardah, nah yang perkarungan, nah Skandari ada apa enggak? Skandari sering nganggu si Fauzan Aulia Usqa. Kita paling maksimal ucap istighfar dalam sehari semalam 15 kali. Itu pun acuh tiak acuh, seolah-olah kita tidak punya dosa. Maka kalau ingin ikut Nabi, sehari semalam minimal ucap istighfar dan taubat kepada Allah 100 kali. Apalagi kita banyak dosa. Nabi diberikan mukjizat. Mukjizat terbesar Nabi apa? Al-Qur. Mampu membelah bulan. Nabi pernah diberangkatkan oleh Allah menuju ke langit, berjumpa dengan Allah. Nabi Muhammad itu mampu menaklukkan kafir-kafir Quraisy dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Dalam lembah
dalam sumur yang sangat dalam, mampu diangkat dengan sekali tarik. Kafir Quraisy, Abu Lahab atau Abu Jahal. Tetapi Nabi walaupun demikian, beliau masuk surga urutan pertama. Tidak akan masuk surga orang lain sebelum Nabi masuk ke dalamnya. Tapi taubat kepada Allah 100k. Di mana kita? Padanya. Maka ini perlu diingat. Banyak-banyak taubat. Tidak perlu lihat kawan kiri kanan. Katanya drauk hekal nak taubat nak ucap istighfar, tidak perlu. Karena ini merupakan aktivitas pribadi. Malam ini jangan sekedar masuk dalam kuping, habis itu keluar dari masjid ada tong sampah di pinggir, semuanya dikeluarkan ke tong sampah. Jangan. Taubat. Karena itu merupakan aktivitas pribadi. Nabi saja yang dijamin surga, taubat sehari semalam 100k. Yang kita ibadahnya kurang, wajib pun belum tentu sempurna, surga belum tentu, kitab tidak ada, tapi malu dan tidak mau, sungkan, enggan untuk taubat kepada Allah, maka sangat rugilah kita. Paham? Nabi dalam sebuah riwayat ada Abi baca sampai bengkak kaki Nabi. Solat sunnah. Riwayat dari Aisyah, Nabi kamarnya tidak mewah-mewah kali. Pernah Nabi presentasikan saat maulid ada kan? Rumah Nabi, kamar itu seukuran bisa tidur 2 orang. Dan rumahnya memanjang hadap kiblat. Nah seperti ini berarti panjang ke sini. Saat Nabi solat, kaki Siti Aisyah itu harus dilipat. Solat sunnah. Jadi saat terbangun Siti Aisyah melihat Nabi solat, dalam sebuah pendapat yang Abi baca, bengkak kakinya. Bagaimana bengkak Abi? Seperti orang yang sering pergi ke sawah, kaki belakangnya nampak daging dalam warna merah, bukan keluar darah, ya kan? Pecah-pecah kaki belakangnya nampak warna merah, bukan karena berjalan, tapi saking sering solat menghadap Allah. Kita disuruh solat sunat aja ada yang sembunyi ni. Solat sunnah rawatib ada. Tadi Abi dengar Rafa ada solat sunnah ada. Jangan males. Nabi solat sampai bengkak kakinya. Solat rawatib itu merupakan solat sunnah yang diutamakan setelah solat fardu. Solat duha, solat tahajud lebih utama solat rawatib. Rawatib itu dibiasakan, jangan tinggal. Sultan Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel karena menjaga wudu dan menjaga solat sunnah rawatib. Kembali kepada topik, ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau solat kepada Allah sampai bengkak kakimu seolah-olah tidak diberikan surga oleh Allah? Apa jawab Nabi? Aku ingin bersyukur atas nikmat, kemuliaan, keberkahan, posisi yang diberikan oleh Allah ini sangatlah luar biasa. Khatamul Anbiya, menjadi nabi penutup segala rasul-rasul, dimasukkan dalam surga urutan pertama, nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ini merupakan sebuah kelebihan yang harus dan mesti aku bersyukur kepada Allah. Sekali bernabi yang dimasukkan surga, ya seperti itu. Jangan sampai kita di sini sudah mengaji, ada yang hafalannya 10 juz, urutan nilai tahfiz 96, ya kan? 96 nilai tertinggi, petatang peteteng kitalah yang jago. Jangan. Semakin tinggi diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan prestasi, artinya kita semakin banyak waktu untuk bersyukur kepada Allah. Paham ya? Nah, pertanyaan yang terakhir, ada waktu 10 menit lagi. Abi, sangat banyak dosa yang kami lakukan. Akankah kita diampun dosa kalau kita taubat kepada Allah? Ada sebuah kisah dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang pernah Abi baca. Pemuda zaman Nabi Allah Musa kalau tidak salah, yang melakukan kejahatan tidak ada duanya. Di kampung tersebut beliau urutan pertama. Kalau dibandingkan dosa, tidak ada yang mampu menandingi dosa yang beliau lakukan.
Tiba-tiba satu malam beliau tersadar, mati long singo, kalau saya mati, akankah saya dimasukkan dalam surga? Sebegini banyak dosa yang saya lakukan. Hana tengut sampai tubuh, tidak tidur. Itulah saat datang hidayah. Tiba-tiba datang ke seorang syekh. Beliau mau taubat, sampaikan kepada syekh tersebut. Syekhnya agak bingkeng bercurang. Ya syekh, saya mau taubat. Akankah saya diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala? Oh, menyataubat jika nak baklung yang pah bertukuk lurung taubat nak depan lung. Amban syekhnya. Selanjutnya, yang benar saya akan diterima taubatnya oleh Allah. Betul. Yang betul syekh. Benar. Coba sampaikan apa dosamu? Long dosa rayuk tak syekh. Ubi rayuk dosa akan kepampun oleh Allah Ta'ala. Cik pegah le. Dosa long syekh. Long poh hurung tikurung puluh tikurung roh. Lega dengar oleh syekh nyan dosa. Monya nyan dosa napu kata taubat ke dia. Beli kata taubat awak ke dia. Beli kajak kena. Jadi tinggal anak mudanya god putanya hana god ke jawab. Ikut latih bah ku pegenap ke dia tertu. Icok pedang, diambil pedang, dipenggal leher syekh tadi sempurna 100. Hai urang nak taubat, but gepoh gop. Si kurang puluh si kurang roh. Mesti jak Abang Ramzi tanya. Ramzi je ulama orang tu. Ramzi nyolong nak taubat, pun dosa, lompoh gop si kurang tu si kurang puluh si kurang roh. Yang bergagak jauh, baik sampai pergenap takut tanya aku tertahu. Dah. Akhirnya genaplah 100. Ana betul god katanya lain ke jawab. Gepikir syurga lihat tama agaknya. Jadi datang kepada syekh yang lain. Kebetulan syekh yang kedua ini ahli sufi. Orang ahli hikmah. Datang ke tempat tersebut, ditanyakan, ya syekh, long taubat syekh, saya mau taubat. Silahkan, Allah Maha penerima taubat hamba. Sangat banyak, sangat besar dosa yang saya lakukan. Tidak ada Allah itu pelit terhadap pengampunan kepada hambanya selama kita mau bertaubat. Diceritakan oleh pemuda tadi, ya syekh, mungkin syekh nan tepu dosa lung. Saya sudah membunuh 99 orang. Yang terakhir tidak ulama tegalau lunjak baron syekh. Puji man longkoh taku katnya, syekhnya agak ya baju. Tapi enggak. Karena beliau ahli hikmah, ulama tasawuf, sebesar apapun dosamu, kalau engkau taubat kepada Allah dengan taubat nasuha, engkau akan diampunkan dosa oleh Allah. Tapi syarat disampaikan oleh syekh tersebut, engkau harus hijrah. Ayo, syarat untuk taubat berikutnya kalau di kampung kita itu rusak, harus hijrah. Di kampung kita ahli mabuk banyak. Tukang sabu-sabu banyak, minta sama mamak beli rumah tempat lain. Cemburu ngempung ke kan? Bayar Ramzi di Luk kurang nyaman, tempat teraman adalah kota Nisam. Minimal kena batu patimu kan? Sudah disampaikan oleh syekh tersebut, engkau harus hijrah. Hijrahlah pemuda tersebut. Singkat cerita, tiba-tiba di pertengahan jalan setelah beliau hijrah, belum sampai ke tempat tujuan, qadarullah dicabut nyawanya. Tren malaikat azab dan tren malaikat rahmat. Ditanyakan oleh malaikat, dibuat pernyataan oleh malaikat azab. Ini manusia jatahku, akan kubawa untuk masuk dalam neraka Allah. Dia sangat bejat. Datang malaikat rahmat, tidak. Ini jatahku, dia sudah taubat kepada Allah. Berdebat antara malaikat azab dan malaikat rahmat terhadap jasad dan ruh pemuda tadi. Apakah dia menjadi ahli surga atau ahli neraka? Tiba-tiba Allah mengutus Jibril untuk mendamaikan dua malaikat tadi. Akhirnya disuruh ukur sama Jibril. Ciuku soji'u gejak tempat kebaikan dengan tempat kejahatan. Akhirnya langkah beliau sudah jauh mendekati tempat kebaikan, sehingga
Jibril memutuskan, engkaulah wahai malaikat rahmat yang lebih berhak kepadanya, masukkan beliau dalam surganya Allah. Walaupun belum sempat untuk sujud dan bertaubat kepada Allah, bertaubat sudah, tapi belum sempat melakukan kebaikan, tapi karena sudah punya angan-angan dan cita-cita meninggal dunia, masuk dalam surga. Jadi sebesar apapun dosa yang pernah kita kerjakan, Allah Ghafurur Rahim. Tergantung kita. Jangan sampai cuma menangis ke hadapan Allah saat didatangkan musibah. Saat Honda gaduh kambing mati. Saat orang tua kita tidak lagi memberikan jajan yang sesuai. Hang getim belau api baik akli Allah Taala. Ya arsi. Jangan. Tapi kapan? Setiap waktu kita hadir ke hadapan Allah untuk taubat kepadanya. Kalau ridha Allah sudah kita dapati, yang terakhir kita akan dimasukkan dalam surga, dan itulah ending dari perjalanan. Coba di penutup. Syarat taubat ada 3. Apa yang pertama? Mencabut nyawa. Apa? Berhenti. Yang besar, berhenti melakukan secara langsung. Yang kedua, menyesal terhadap perbuatan diri sendiri, masa lalu, bukan perbuatan orang. Yang ketiga, berjanji tidak kembali. Kalau ada dosa dengan orang lain, ganti rugi dan minta maaf. Itu yang perlu diingat. Maka mulai malam ini, setelah solat nantinya, langsung azam dalam hati 3 aspek tersebut atau 4, langsung niat. Saya taubat nasuha kepada Allah, menyesal terhadap dosa, tidak lagi akan kembali dan berhenti dari melakukan kemaksiatan. Tidak perlu ambil mikrofon ini umum kepada pihak masjid, saya berhenti maksiat, saya menyesal, saya tidak akan kembali. Tapi cukup dengan perkara hati antara kita dengan Allah. Semoga semuanya kita yang berada di Masjid Mawaddah yang mulia ini akan menjadi pribadi yang taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu alam bis shawab wa ilaihil marja' wal ma'ab.